Mari kita buka Alkitab kita ke dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-26. Yesaya pasal 26 ayat 1 dan 2. Sebelum kita membaca sama mempelajarinya bersama-sama, bangsa Indonesia, negara Indonesia sedang mengarah kepada satu keadaan yang baru, yaitu Indonesia Emas tahun 2040. Amin. Bapak Ibu, ketika berbicara tentang bangsa, itu berbicara tentang kita sekalian, saya dan saudara. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk melihat ke masa depan kita. Ada satu gerbang yang harus kita masuki. Dan di depan ada tahun-tahun saudara, tahun-tahun kita semuanya, yaitu tahun keemasan. Amin. Keadaan mungkin berbicara tidak baik, tapi firman Allah berkata bahwa kita lebih daripada pemenang. Amin. Kalau saudara perhatikan, biar apa yang saudara lihat di rumah Tuhan, bukan di dalam kehidupan keadaan saudara, tapi di rumah Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Tuhan sedang bergerak. Tuhan sedang memikirkan tentang gerejanya, tentang kita sekalian. Saya sendiri tidak pernah memikirkan, tapi Tuhan memikirkannya. Dan Tuhan mengirimkan tabutnya dari kota Surabaya. Ya. Dan kalau saudara mau tahu harganya itu berapa? 14 juta. Ajaib ya. Tidak main-main, bukan barang murahan. Tetapi kita akan belajar menangkap yang ilahi, dan ini ditawarkan kepada saudara-saudara sekalian. Saya memang menunggu dari desain interior daripada gereja kita yang sudah berbicara kepada kita dan menjelaskan tentang makna daripada kenapa interiornya seperti ini. Dan saya ingin menyambung agar ini bukan sekadar pengetahuan, tetapi biar kita menangkap di alam rohnya tentang gerbang-gerbang yang kita bersama-sama minggu yang lalu dengarkan, sekalipun tidak didukung dengan multimedia yang pada waktu itu memang terlalu kecil dan kita tidak bisa membacanya. Pagi hari ini saya ingin menyambungnya. Saya berdoa supaya kita bisa bersama-sama belajar, memahami, menghidupinya. Sebab mari kita belajar melihat masa depan kita. Tahun-tahun kita ke depan adalah tahun keemasan. Amin. Lupakan keadaan, ingat firman Tuhan. Ayat yang pertama, pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Agar kota itu kuat dan aman, pada zaman dahulu, kota-kota itu ditembok, dipagar. Dan temboknya harus kuat, tebal. Kalau Cina pernah membangun tembok apa itu? Yang merupakan keajaiban dunia, di mana di atasnya seperti jalan,
dan orang ratusan ribuan bisa berjalan di atasnya. Demikian Yerusalem, kota Israel, juga di tembok. Kalau saudara tinggal di sebuah perumahan, maka perumahan yang baik tidak banyak pintu masuknya. Mungkin 2-3 begitu. Atau bahkan mungkin cuma 1. Itu perumahan yang begitu aman. Keluar masuk lewat pintu gerbang. Dan di gerbang itu pasti dijaga oleh security. Saudara mungkin tinggal di sebuah perumahan yang punya pintu gerbang, pasti. Dan ada security di sana. Untuk menjamin keamanan keselamatan warganya. Nah, Bapak Ibu, pada kita, ini di dalam roh kita, mari kita lihat keadaan kita bahwa kita tinggal di sebuah kota. Dan kota itu kuat untuk keselamatan kita, sebab Tuhanlah yang membangun temboknya dan ada bentengnya. Tembok itu sekaligus menjadi benteng. Ayat yang kedua, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Tuhan mau membuka pintu-pintu gerbang untuk saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, dan mari kita berusaha untuk hidup benar dan tetap setia. Apapun permasalahan, pergumulan, tantangan, mari kita bangun kesetiaan kita. Sebab orang-orang seperti itu yang diizinkan untuk masuk pintu-pintu gerbang yang dibuka hanya untuk saudara dan tertutup bagi orang lain yang tidak benar dan yang tidak setia. Jadi kita akan belajar memberi makna tentang pintu gerbang itu. Kalau saudara pelajari, banyak sekali pintu gerbang. Di Yerusalem banyak sekali pintu gerbang. Di perumahan saudara mungkin ada banyak juga. Dan di surga itu terdapat 12 pintu gerbang. Sebelah utara, timur, selatan, barat, masing-masing 4. Masing-masing 3, maaf. 3 pintu gerbang. Ayat yang kedua dari pasal 26 kitab Nabi Yesaya berkata, bukalah pintu gerbang. Ada satu perintah dari Allah kepada para malaikat untuk membuka pintu-pintu gerbang bagi orang-orang benar seperti saya dan saudara. Bagi orang-orang yang tetap setia seperti kita sekalian. Ada amin? Apapun yang terjadi, kita harus tetap setia. Saudara, sebagai gereja yang tetap setia beribadah, mengingat tahun 2019, 20, 21, 23, di mana kita melewati masa-masa pandemi dan kita tetap beribadah, amin. Saudara-saudara, orang-orang yang tetap setia dan terus bangun kesetiaan itu, sekalipun mungkin untuk datang hari-hari ini ada kendala, ada tantangan menghadang saudara supaya saudara tidak datang setia. Jadi sedikit banyak kesetiaan kita sudah teruji, amin. Ada haleluya. Dan tetap kerjakan kesetiaan saudara. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang pintu gerbang.
ada pintu gerbang yang sifatnya faktual, kita bisa melihat tempat-tempat tinggal kita atau kota di mana kita tinggal, khususnya sekarang ini rumah perumahan kita. Tapi kalau zaman dahulu, kota itu benar-benar ditembok dan dijaga oleh security. Dan ada orang-orang ditempatkan untuk berjaga selama 24 jam. Sama persis seperti security di perumahan kita. Nah, jadi kita akan belajar tentang pintu gerbang, manfaat dan kegunaannya. Dan kita menghidupinya dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Jadi kita akan berbicara tentang gerbang kota, gerbang perumahan. Itu secara fisik. Tetapi kita akan berbicara tentang gerbang ilahi. Mari kita masuk ke gerbang-gerbang ilahi. Saudara sudah ada di tempat yang profetis sifatnya. Profetis artinya menggambarkan tentang apa yang saudara bisa imani. Itu keadaan yang dibutuhkan iman. Dan iman itu biarlah berbuah pada akhirnya. Dan juga ada gerbang surgawi. Katakanlah gerbang kota, gerbang ilahi, dan yang ketiga gerbang surgawi. Kita akan mulai dari yang gerbang kota terlebih dahulu. Manfaat daripada pintu gerbang dapat kita pahami dengan berbagai istilah yang saya berharap ketika istilah ini diucapkan, saudara akan semakin paham. Nanti di pengumuman ada istilah keyword. Apa itu keyword? Kata kunci. Itu sama dengan password. Saudara punya aplikasi komputer, apakah HP ataukah laptop ataukah apa? Biasanya dilengkapi dengan teknologi password. Saudara punya perangkat dan saudara harus ingat password itu. Kalau lupa, perangkat itu tidak bisa digunakan. Kalau saudara pakai komputer orang lain dan komputer itu di password, selama saudara yang pemiliki tidak memberikan passwordnya, kunci katanya, saudara tidak akan pernah bisa membukanya dan menggunakannya. Kalau saudara ingat Efesus 1 ayat yang ketiga, yang mana Paulus bersyukur oleh karena Allah di dalam Yesus Kristus telah menganugerahkan segala berkat rohani di surga. Segala berkat rohani. Tapi kalau kita, itu diberikan kepada setiap kita, kalau kita tidak pegang, tidak mengerti passwordnya, padahal itu pintu gerbang berkat, kita tidak akan mungkin bisa masuk. Paham ya? Jadi pintu gerbang itu seperti password. Sebab memang ada waktunya ditutup, ada waktunya dibuka. Dan untuk membuka itu butuh password. Kalau sudah ditutup, mau teriak-teriak itu pokoknya saudara nggak bisa membukanya. Pintu gerbang
itu melambangkan tempat bisa keluar dan masuk. Itu di password. Bisa ditutup, bisa dibuka. Istilah yang ini ya di padlock begitu. Ada kunci gemboknya. Dan kalau kunci gemboknya, anak kuncinya hilang, tidak bisa juga dibuka. Kalau di Israel khususnya, kalau saudara mau pergi ke sana sebagai orang asing, sebagai turis, saudara tidak akan pernah masuk tanpa melalui checkpoint. Itu tentara-tentara yang menjaganya. Negara tetangganya pun seperti Palestina untuk masuk ke wilayah Israel harus di checkpoint dulu oleh tentara-tentara. Dan kalau tidak punya paspor dan tidak ada izin, tidak akan pernah masuk. Saudara paksa diri untuk masuk, akan ditembak. Kita akan berbicara tentang gerbang ilahi. Apa yang Tuhan sediakan itu bukan sesuatu yang disediakan begitu saja tanpa persyaratan untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, tidak gratis. Yang gratis hanya keselamatan. Keselamatan itu pun kalau kita percaya. Nah, jadi gambaran dari sebuah gerbang kota itu tempat di sana ada penjagaan. Tentara-tentara, orang-orang yang berjaga senantiasa selama 24 jam. Itu semuanya untuk menjamin agar orang yang masuk itu bukan orang yang jahat. Supaya orang-orang yang tinggal di dalam kota itu, di dalam perumahan kita, kalau dijaga, penduduknya boleh hidup dalam keadaan tentram, damai, tidak ada ketakutan atau was-was tentang sesuatu yang merugikan, mencelakai mereka. Dan pada zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru pada waktu Tuhan Yesus, pintu gerbang itu ada waktunya untuk dibuka dan ditutup. Oleh karena kalau sudah ditutup, orang tidak bisa minta izin untuk dibuka. Maka diberikan alternatif. Kalau ada pedagang yang pakai unta dengan dagangannya, kekayaannya yang banyak, pulangnya terlambat 10-15 menit, 1 jam, mereka masih bisa masuk ke kota itu. Dan mereka buatkan apa yang disebut di dalam perjanjian baru itu lubang jarum. Di samping daripada pintu gerbang yang besar, yang tebal, yang tidak bisa didobrak dengan kekuatan 1-2 orang, kecuali dengan banyak orang. Jadi pintu gerbang menggambarkan sesuatu yang penting untuk kehidupan kita sekalian. Pintu gerbang itu juga di dalam Alkitab itu dijadikan daerah, tempat untuk berkumpulnya para petinggi, para pemuka kota itu. Kalau saudara baca kitab Rut, ada seorang kaya yang namanya Boas. Dia mengadakan meeting atau rapat itu di pintu gerbang. Pintu gerbang bukan tempat ngopi saja, tapi ngopi sambil rapat. Dan keputusan-keputusan penting berkaitan dengan masalah-masalah sosial itu dilakukan di sana.
Bahkan raja sendiri pernah ada di sana untuk bertemu dengan rakyatnya dan mengambil sebuah keputusan. Jadi pintu gerbang ini penting sekali. Dan setiap kita berhadapan dengan pintu gerbang. Kehidupan yang ilahi. Yang mana kalau saudara baca Efesus 1 ayat 3 itu ajaib. Namun saudara tidak bisa masuk kalau saudara tidak punya password. Makanya mari kita bangun bersama-sama pemahaman tentang the gate. Dan Tuhan memerintahkan agar pintu-pintu gerbang itu dibuka. Yesaya 26 ayat yang kedua. Bukalah pintu-pintu gerbang agar masuk orang-orang yang benar, bangsa yang benar dan yang tetap setia. Saudara, bangsa kita mempunyai satu program jangka menengah atau jangka pendek lah katakan. Tahun 2040 kita akan mengalami keemasan. Negara kita akan menjadi negara yang maju, bukan sedang berkembang. Kita sedang mengarah kepada negara maju. Tantangannya berat, tetapi saudara perlu bersyukur kepada pemimpin bangsa kita, presiden kita, mempunyai nyali yang kuat, yang berani. Sehingga sekalipun ada banyak tantangan, banyak risiko, tapi dia tetap maju. Saudara bersyukur juga penerusnya juga orang yang punya tekad yang sama, membangun bangsa ini menjadi bangsa yang mengalami keemasan, zaman keemasan. Bangsa itu berbicara tentang saya dan saudara. Jadi sebelum orang lain mengalami keemasan, kejayaan, mari kita mulai dulu, alami dulu. Kita harus berjalan one step forward. Kita harus berjalan selangkah lebih maju. Dan bukan kebetulan, tahun ini Tuhan menganugerahi kita tempat ibadah yang ajaib luar biasa. Yang harus saudara hargai, jagai juga kebersihannya. Jangan dikotorin. Ya kan? Sebab ini rumah Tuhan. Kalau saudara mengotori rumah saudara, itu urusan saudara. Ini rumahnya Tuhan. Jaga kebersihan. Di ruangan ini banyak juga tempat sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Dengan pikiran nanti kan ada yang bersihin. Saudara bertanggung jawab untuk membersihin. Amin. Itu yang dimaksud orang benar. Itu seperti itu. Jangan masa bodoh. Mari kita seharusnya malu dengan tetangga kita yang tidak boleh masuk ke tempat ibadahnya dengan sepatu, sandal. Harus lepas. Di sini tidak dilarang, tapi jaga kebersihan. Haleluya. Sebab ini rumahnya Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Pintu gerbang tempat bertemunya para pemuka masyarakat. Saudara bisa baca mengacu kepada Rut pasal 4 ayat yang pertama. Itu tadi udah saya singgung. Boas mengadakan rapat, mengambil keputusan di sana untuk mengambil seorang yang namanya Rut. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan beberapa ayat berkaitan dengan pintu gerbang. Ini khususnya di Israel, di kota Yerusalem. Ada banyak. Dan seseorang bisa menamakan, kalau pemuka orang raja atau imam yang pemimpin, dia bisa membuat namanya sebagai nama pintu gerbang itu. Di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-7 ayat yang ke-3, di sana ada yang disebut dengan pintu gerbang Yerusalem. Dan pintunya itu banyak. Saya baca ya. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik. Tutup kunci supaya tidak ada orang keluar masuk. Dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi
sementara orang masih bertugas di tempatnya. Ini sedang pembangunan, gitu ya. Makanya ayat itu berbicara seperti itu. Nah, pintu-pintu gerbang itu ditutup, dijaga, dipalangi. Saya pernah bersama Bu Gembala melayani di daerah Rawamangun. Mungkin beliau sudah lupa. Kami mendoakan satu keluarga. Dan saya kaget. Karena pada waktu masuk ke rumah itu lewat pintu samping. Tapi pada akhirnya dibawa kepada pintu tamu, pintu ruang utama. Dan saya perhatikan, itu pintunya lapis 3. Nempel. Lapis 3. Paling depan itu pintu yang kalau pintu tengahnya dan di dalam dibuka, itu masih ada kelihatan, ada kasanya, kawat kasanya. Dan saya perhatikan lagi, dan saya cukup heran pada waktu itu pintu tengah, pintu yang paling tengah, kuncinya itu saya hitung ada 8, atas bawah, atas tengah sampai bawah, 8 kunci. Itu rumah tinggal. Memangnya dalam hati, memangnya ini tempat yang begitu, gak aman begitu. Tapi saya tahu memang ada tempat-tempat yang banyak kejahatan lah di situ. Nah, itu menunjukkan bahwa pintu gerbang memang itu tempat yang penting. Keluar masuk orang, keluar masuk harta benda, secara finansial, keluar masuk uang berkat. Pernahkah saudara memandang pintu gerbang kehidupan saudara? Hari ini, minggu lalu kita sedang diajari, mari buka pintu gerbang di hadapan kita. Itu gerbang ilahi yang saudara harus hidupi, supaya kehidupan saudara secara fisikal, secara ekonomi berubah, bertumbuh ke arah masa keemasan. Jangan tunggu sampai tahun 2040. Mari kita berusaha tahun ini juga kita mengalami keemasan. Dan saudara perhatikan, kalau saudara suka hal-hal yang profetis, yang imani, apa yang saudara lihat? Ini ada pilar tapi emas. Ada tabut, warnanya emas. Tanpa dirancang oleh kita, Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Ini masa keemasan bagi saudara-saudara sekalian. Tapi untuk masuk ke sana, saudara harus melewati pintu gerbang. Oke? Nah, pintu gerbang begitu penting. Makanya di dalam kalimat seterusnya daripada Nehemia 7 ayat yang ketiga, tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Saudara harus jagai hidup saudara supaya saudara tetap ilahi, tetap rendah hati. Jangan sampai kita ini kecolongan. Tuhan sudah menyediakan, Tuhan mau kita mengalami promosi, tetapi karena kita tidak paham, kita kecolongan. Apakah saudara memiliki sebuah gairah ketika mendengar firman Allah ini? Ataukah saudara sudah terlalu terpengaruh dengan keadaan dan iman saudara itu begitu lemah karena kurang membaca Alkitab? Roma 10:17, iman timbul daripada pendengaran akan firman Allah. Dengan banyak baca Alkitab dan merenungkannya, jangan hanya baca, saudara akan makin kuat imannya. Amin. Ya. Kemudian Nehemia 11 ayat yang ke-19.
para penunggu pintu gerbang, Akub dan Talmon dengan saudara-saudara mereka, berarti lebih daripada 4 orang, yang mengadakan penjagaan di pintu-pintu gerbang berjumlah 172 orang. Begitu pentingnya pintu gerbang ilahi, saudara. Jangan menyepelekan, mengabaikan masa bodoh, gelap. Pandang kehidupan saudara secara ilahi, secara rohani. Apa yang Tuhan atau Alkitab katakan. Memang mungkin itu bertentangan dengan keadaan yang sulit, yang menyusahkan. Saudara harus menjagai iman saudara untuk tetap fokus kepada firman Tuhan. Iblis mau saudara fokus dengan perasaan, emosi, dengan apa yang saudara lihat tentang keadaan. Dan saudara berkata, nggak mungkin, nggak punya duit. Sebagai orang yang beriman, untuk memiliki, untuk menikmati sesuatu tidak harus pakai uang, tidak harus pakai duit. Bukan berarti ini tidak ada harganya kalau dijual, laku, yang membuat menjual dan laku 14 juta. Itu kemarin dulu. Kalau hari ini saudara mau beli di rumah, barangkali sudah 40 juta. Tetapi hal ini ada, Pak Kris, Bu Puji tidak harus mengeluarkan uang. Itu menunjukkan sebagai orang-orang yang ilahi, anak-anak Tuhan, anak-anak rohani, jangan berpikir terikat dengan keadaan secara fisikal, visual. Tapi biarkan hati kita, iman kita, roh kita dipengaruhi oleh firman Allah. Itu memang harus dijagai. Makanya untuk menjagai, mungkin saudara tidak sanggup menjaganya seorang diri. Saudara harus banyak share kepada orang-orang yang bisa saudara percayai. Dan dia akan mendoakan. Doanya tidak seperti doa yang saudara kirim di grup WA. Itu bukan doa. Itu share cuman ini kita jangan sampai tertipu maksudnya. Kita bisa share turut mendukung doa. DNTY sembuh. Apa itu DNTY? Iya, saudara lebih pinter, tapi sering main di situ soalnya. Kalau doa beneran mah lupa. Soalnya doa seperti gini memang lebih mudah. DNTY sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah bilur-bilur Yesus sembuh. Jangan terlalu mudah ngomong seperti itu. Pikir dulu, untuk berdoa itu nggak boleh sembarangan. Bukan berarti nggak boleh berdoa, masa sih Pak Kris? Ya pokoknya belajar dari kehidupan doa sendiri, secara pribadi maksudnya. Haleluya. Iman saudara harus dijaga, itu masalah. Dan untuk menjaganya saudara tidak bisa dengan kekuatan saudara sendiri. Bayangkan, ini satu pintu gerbang yang menjaga berapa tadi? 172 orang. Itu gambaran, itu kan fisik. Kota Yerusalem atau di Israel. Tetapi secara ilahi kita juga punya hal-hal yang harus dijagai supaya jangan pada waktu Tuhan mau kita menutup, jangan malah kita buka. Ya iblis masuk dan mencurinya.
Ya kan? Jadi pokoknya mikir sebelum melakukan sesuatu. Saya agak curiga dan takut saudara tidak pernah mendoakan HP saudara. Pernah nggak mendoakan HP saudara? Haleluya kalau pernah. Kalau tidak pernah, haleluya juga. Tapi konotasinya haleluya macam apa gini gitu kan ya. Saudara perlu mendoakan HP saudara. Soalnya itu sebuah dunia yang terbuka untuk hal-hal yang kalau saudara tidak menjagain, ini juga pintu gerbang. Saudara setuju? HP saudara itu pintu gerbang kepada dunia. Harus dijagain. Jangan asal pakai saja. Begitu melek langsung mana HP, mana HP. Beda dengan Pak Kris. Saudara WA pagi hari, besoknya baru dibuka. Kadang-kadang lupa kayak gitu. Karena saya nggak mau terikat dengan HP dikit-dikit. Tapi kadang-kadang kalau sudah pergi sana, aduh HP lupa. Seolah-olah kehilangan jati diri. Nggak tenang, mana Pak Kris, mana Pak Kris. Karena orang telepon, HP-nya ada di rumah. Loh, Bapak tadi saya telepon berkali-kali, kenapa Bapak nggak ngangkat? Oh gitu ya? Maaf, HP-nya ada di rumah, orangnya ada di sini. Jadi minta maaf. Tapi bagi saudara kan nempel terus itu ya. Kalau nempel terus perlu lebih banyak berdoa tentang itu pintu gerbang saudara. Harus dijagain. Nah satu lagi kan ada inspirasi gitu kan. Bahwa HP merupakan pintu gerbang saudara. Manfaatkan dengan bijak. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang gerbang surgawi. Wahyu 21 ayat 11 dan 12 dan sebenarnya ayat-ayat sebelum dan sesudahnya itu berbicara tentang pintu gerbang. Tapi saya akan baca ayat 11 12 saja dari kitab Wahyu pasal 21. Kota itu, ini kota Yerusalem baru ya. Penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Kota Yerusalem baru, surgawi, itu mempunyai pintu gerbang. Ada 12. Dan di sebelah pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Ada malaikatnya pula yang menjagai pintu gerbang surgawi, pintu gerbang kota Yerusalem baru. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Saudara, jagain HP saudara. Paham maksudnya ya? Sebab itu pintu gerbang segala macam. Dan kita tidak mau menjadi pintu gerbang segala macam. Pintu gerbang ilahi, pintu gerbang hal-hal yang positif. Satu lagi ini kembali kepada pintu gerbang kota. Nehemia 3 ayat 1, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Nah ini jenis-jenis pintu, nama-nama pintu gerbang yang Alkitabiah, tapi itu sifatnya gerbang kota yang ada di Yerusalem. Kita kenal ada yang disebut dengan gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya, mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Pintu gerbang domba, biar ini juga merepresentasikan salah satunya, ada pintu gerbang domba. Domba itu berbicara tentang Tuhan Yesus, anak domba Allah. Domba juga berbicara tentang umat Tuhan, saya dan saudara. Dan mereka yang akan bergabung dengan kita, dengan saudara. Jiwa-jiwa. Kemudian di 2 Tawari 33 ayat 14, kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan.
ada pintu gerbang ikan. Pintu gerbang ikan masih berbicara tentang jiwa-jiwa juga. Tapi kemungkinan besar apa yang disebut dengan pintu gerbang domba itu memang pintu gerbang lewatnya domba-domba peliharaan mereka. Pintu gerbang mungkin ini juga pintu di mana orang-orang di kota itu membutuhkan makanan dari ikan, dan itu ada khusus pintunya. Mungkin lebih mudah kalau kita mengenal di Rawalumbu ada pasar yang namanya pasar ikan. Saudara dekat sini kan, saudara mesti tahu ya pasar ikan itu di mana. Kan gitu ya. Nehemia 2:13. Demikian pada malam hari aku keluar pada pintu-pintu gerbang Lebak. Lebak itu apa sih? Tempat, sepengetahuan saya, tempat yang rendah begitu. Ada pintu gerbangnya untuk ke sana. Ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Di Yerusalem ada tempat pembuangan sampah. Kalau di Bekasi, di Jakarta itu pintu gerbang Bantar Gebang. Ada pintu gerbangnya untuk buang sampah di sana. Di Yerusalem juga ada. Di dalam kehidupan saudara, saudara juga perlu gerbang yang namanya gerbang sampah untuk membuang pikiran-pikiran yang negatif, perasaan-perasaan sakit hati, penyesalan, kekecewaan, keterhinaan dan sebagainya, itu buang. Dan saudara harus buat pintu gerbang sampah. Dan itu memang tempat pembuangan sampah di Yerusalem. Saya rasa kita punya pintu gerbang sampah di hati kita masing-masing ya. Untuk hal-hal yang negatif sudah buang saja ke sana. Jangan ditampung, jangan dipegangin terus. Sebab tidak akan ada untungnya selain daripada sebaliknya. Saudara rugi. 1 Tawaris 9 ayat yang ke-18. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja. Di sebelah timur merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Perkemahan Bani Lewi juga dipagari dan ada pintu gerbangnya. Disebut dengan pintu gerbang raja. Raja punya pintu gerbang khusus. Saudara juga punya pintu gerbang khusus. Itu doa pribadi. Saudara menghadap secara pribadi khusus dengan Tuhan. Bukan doa bersama, tetapi doa pribadi. Mari kita bangun. Kalau belum membangunnya, buatlah jam khusus secara pribadi untuk berdoa, baca Alkitab. Saudara bisa bebas mengatur kapan saja. Mungkin kalau saudara suami, mungkin pada waktu istri tidur, atau sebaliknya. Dan doa tidak perlu dikasih tahu kepada orang lain. Ini yang sifatnya doa pribadi. Mungkin kalau saudara rohani agak curiga kepada pasangan hidup saudara. Kok nggak pernah berdoa? Ya karena pribadi, rahasia. Tuhan Yesus ngajarin kalau kamu mau berdoa, masuk kamar, kunci pintu. Artinya supaya orang lain tidak ngerti bahwa saudara sedang berdoa. Maka Bapamu yang di surga yang melihat yang tersembunyi akan membalas. Kalau kita berdoa tidak secara pribadi dan tidak tersembunyi, balasannya itu yang sudah kita pikirkan. Saudara mau berdoa secara pribadi atau kelompok kecil, mau ke gua doa, jangan saudara videoin dan di-share. Kenapa? Karena saudara tidak akan mendapat upah dari Bapa, tapi upahnya yang saudara pikirkan sendiri. Bangga kayak gitu, udah cukup segitu. Padahal saudara harus berpuasa, harus
beli bensin lagi, apalagi keluar provinsi begitu ya. Misalnya orang Bekasi mau berdoa di Ungaran, karena di sana ada bukit doa di Ungaran. Itu harganya berapa itu? Untuk berdoa saja itu jutaan. Terus saudara share, oh saudara sudah mendapatkan upahnya. Sia-sia, Tuhan tidak akan mendengarkannya. Prinsipnya seperti itu. Sebab Tuhan akan bekerja sesuai dengan prinsip yang Dia tetapkan. Lagi, 2 Raja-Raja 14 ayat 13. Yoas, Raja Israel menangkap Amasya, Raja Yehuda, anak Yoas bin Ahazia di Bet-Shemesh. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Jadi ada suku Efraim, dia membuat pintu gerbang sendiri. Mungkin saudara di rumah, ini kan rumah saudara sendiri. Pintu depan saudara sebut gerbang nama saudara. Maaf Pak Ivan, pintu gerbang di depan pintu itu namanya gerbang Ivan. Gerbang Efraim, pintu saya, udahlah istri saya, gerbang Puji gitu. Jangan Pak Kris lah. Udah. Nama pintu rumah saudara, pintu gerbang apa? Sebut saja. Gak ada salahnya. Itu malah profetis untuk mengingatkan bahwa itu tempat yang penting supaya tidak ada pencuri masuk, penyakit masuk, dan dibuka untuk berkat masuk. Saudara-saudara yang mengasihi saudara masuk. Haleluya. Saudara punya pintu gerbang. Haleluya. Nehemia 2:14. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kita Tuhan memperhadapkan sebuah pernyataan firman. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Saudara, kita harus memastikan diri kita supaya kita menjadi bangsa yang benar dan tetap setia. Supaya kita tetap setia, pasti akan diuji. Ada permasalahan yang menghalangi saudara tidak datang misalnya. Itu ujian. Ketika saudara menghadapi hal-hal seperti itu, saudara memandangnya itu ujian. Bukan untuk membuat, oh saya nggak datang, itu saudara tidak akan setia. Ada gerbang kota, ada gerbang surgawi nanti ke sana. Tapi yang bisa kita nikmati adalah gerbang ilahi. Saudara manusia-manusia ilahi, amin. Mari kita masuki gerbang ilahi kita. Masuki, bagaimana syarat supaya kita bisa masuk? Sebab kita harus menjadi orang yang benar dan tetap setia. Maka kita akan dibukakan pintu gerbang bagi kita. Kalau kita nggak benar, kalau kita nggak setia, pintu itu akan tertutup. Dan saudara mau membuka dengan usaha saudara sendiri nggak bisa. Untuk memasuki sebuah ruang keadaan hidup yang baik, yang diberkati, saudara harus masuk melalui pintu gerbang. Kalau saudara tidak masuk lewat pintu gerbang, di dalam ini gambarannya di dalam perjamuan kawin anak domba, Tuhan Yesus menceritakan ada satu orang yang kedapatan. Ini di ruang pestanya, pesta raja. Tapi ada orang yang tidak memakai pakaian pesta. Dan dia pada akhirnya ditanya, bagaimana mungkin kamu ada di sini? Akhirnya dia perintahkan kepada algojo untuk menangkap dan memasukkan kepada penjara. Saudara, di hadapan kita Tuhan memberikan satu keadaan hidup yang baik sekali.
Dan di hadapan kita ada pintu gerbang yang harus kita lalui. Jangan biarkan pintu gerbang itu masih tertutup. Kalau masih tertutup, mari usahakan berdoa supaya gerbang itu terbuka bagi saudara dan saudara bisa punya hak untuk masuk. Untuk itu, kita harus menjadi manusia-manusia ilahi. Orang-orang yang rohani, orang yang berpikir tentang firman Allah. Firmani, keadaan bisa bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Apa yang dikatakan oleh firman Allah bisa bertentangan dengan keadaan. Saudara bisa terpengaruh dengan keadaan, saudara bisa terpengaruh dengan firman Allah. Saya berdoa supaya kita terpengaruh dikendalikan oleh firman Allah. Dan untuk masuk ke dalam gerbang-gerbang yang Tuhan, katakanlah kita singkat dengan satu nama gerbang, Golden Gate. Golden Gate ada di Israel sana, betul. Tetapi di dalam ini kita sedang berbicara ilahi, berbicara tentang tahun-tahun keemasan yang saudara-saudara sudah banyak membahasnya dan memeranginya dan memasukinya. Mari kita sama-sama memasukinya. Negara bangsa kita sedang mencanangkan sebuah program di tahun 2024, satu era keemasan, kejayaan untuk bangsa ini. Saudara jangan ngikut, tapi saudara berjalan duluan di depan. Sebab Tuhan memang sudah berbicara sejak awal tahun. Jangan pandang, ya ini kan bukan ruang biasa saja. Ini ruangan profetis, ini gereja profetis. Sebab yang merancang juga orang profetis. Jadilah manusia yang ilahi, jadilah manusia yang imani, yang hidup dengan iman. Maka ketika kita ilahi, sedikit-sedikit arahkan kepada pertemukan keadaan saudara dengan iman, apa yang dikatakan oleh firman Allah. Maka pintu-pintu gerbang itu akan terbuka. Dan Tuhan mau, Dia perintahkan lewat firman-Nya, bukalah pintu-pintu gerbang agar saudara-saudara yang benar, yang setia masuk ke dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, dijagai, di-cover, dilindungi, dikasihi, diterima oleh masyarakat. Mari saudara, ketika saudara mungkin sedang ada di dalam pergumulan, saudara ingat firman Allah, Alkitab mengatakan bahwa kita adalah orang-orang benar. Gambarannya itu seperti pohon aras Lebanon, dijagai, di-cover oleh Tuhan dengan ajaib. Sebenarnya kalau kita ingat senantiasa bahwa diri kita itu diposisikan seperti yang firman Allah katakan, kita ini pohon arasnya Tuhan. Yang dimaksudkan dengan menyadari bahwa kita adalah pohon arasnya Tuhan. Pohon aras itu meradiasikan satu bau harum, tapi sekaligus bau yang membuat pusing serangga, sehingga dia tidak akan berani mendekat. Kalau mendekat, dia akan pingsan dulu sebelum menyentuh kita. Mari kita bangun mental seperti itu, sehingga sakit penyakit ketika menempel, mendekati kita, dia tidak tinggal berlama-lama. Sebab bau pohon aras di dalam diri kita itu membuat penyakit itu, dia yang akan pingsan. Bisakah kita menggambar itu? Dan Tuhan mengatakan kepada umatnya, menggambarkannya sebagai pohon aras, itu bukan asal-asalan ngomong. Ada maksud, ada makna yang bisa kita pahami dan kita hidupi. Haleluya.
Tuhan melindungi, mengcover sedemikian rupa. Saya membuktikan, mengalami cover Tuhan, perlindungan Tuhan ajaib. Dengan cerita-cerita yang kesaksian yang saya sampaikan. Iblis mau membunuh dengan jembatan yang terbuka yang sedang direnovasi, tetapi saya luput dari itu. Baru-baru ini bulan lalu, iblis mau membunuh saya dengan dahan ranting yang jatuh di atas kepala saya. Tapi tidak sempat menjatuhkan saya, dia hanya meleset di belakang kepala saya. Dan saya masih ada sampai hari ini. Berkali-kali orang kecelakaan persis di depan saya. Saya tahu karena Tuhan melindungi. Saya ingat, saya pohon arasnya Tuhan. Saudara-saudara semua, pohon arasnya Tuhan. Dan apa yang dimaksud dengan pohon aras, pelajari pohon aras. Dia mempunyai getah yang kalau tidak terbuka saja, itu baunya meradiasi ke sekitarnya. Bagi kita di dekat pohon aras nggak masalah, tapi bagi yang musuh-musuh pohon aras itu sendiri, serangga-serangga itu, dia nggak akan sanggup mendekati, menempel di pohon aras itu. Itu gambaran. Kalau kita ingat proteksi Tuhan, kita dijagai dengan aman, dan hidup saudara dijagai Tuhan juga. Di sana, untuk melakukan aktivitas kehidupan, ada satu tempat tinggal yang dijagai oleh Tuhan. Mau keluar di situ, kita harus lewat pintu gerbang. Di pintu gerbang ada yang jaga. Haleluya. Mari bersama-sama kita masuki masa-masa keemasan kita masing-masing. Renungkan firman Allah ini. Pahami, hidupi. Saya yakin Tuhan akan disenangkan. Dan saudara akan bersama-sama dengan Tuhan mengalami masa-masa keemasan. Haleluya.